Visioner. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Senang sekali kakak bisa berjumpa lagi dalam pendampingan sekami hari ini. Tak terasa ya, kita sudah memasuki minggu keempat permenungan kita di bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Nah, adik-adik, sekarang mari kita membuka kegiatan kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita duduk dengan baik dan siapkan sikap doa yang benar. Dengan tangannya dikatup, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat memulai kembali pertemuan sekami online kami. Ya Bapa, biarlah kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, agar kami tetap setia pada ajaran-ajaran kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata,
Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Halo adik-adik, salam misioner. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana dengan sekolahnya adik-adik? Jangan lupa adik-adik harus tetap selalu semangat ya, meskipun saat ini sekolahnya masih online. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa adik-adik itu harus rajin belajar, kerja tugas yang diberikan sama gurunya ya. Nah, adik-adik sudah ikut misa online sama papa dan mamanya hari ini? Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu ikut misa ya. Nah, hari ini merupakan hari Minggu Kitab Suci Nasional ke-4 dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Nah, adik-adik, di sini kakak mengangkat salah satu kisah di kitab suci yang sangat terkenal. Adik-adik tahu Santo Paulus? Ya. Apakah ada di antara adik-adik yang juga namanya adalah Paulus? Ya. Jadi, Santo Paulus merupakan seorang rasul dari Tuhan Yesus. Sebelum bertobat, Santo Paulus dulu bernama Saulus. Saulus ini suka sekali menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Dia sangat benci kepada mereka sehingga dia selalu berusaha mengejar orang-orang Kristen itu kemana saja mereka pergi. Ya, pada suatu hari, Saulus pergi mencari orang-orang Kristen di suatu kota yang bernama kota Damsyik. Ia mendengar kalau di sana banyak orang Kristen. Kemudian ia pun pergi ke Damsyik dengan teman-temannya untuk menangkap orang Kristen di sana. Dalam perjalanannya, ketika sudah dekat di kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya seperti matahari yang sangat terang dari langit yang membuat ia tidak bisa melihat, sehingga ia jatuh ke tanah. Kemudian ada suara yang ia dengar yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mendengar itu, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Oh, rupanya Tuhan Yesus yang berbicara kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruhnya pergi ke kota. Tapi saat ia bangun untuk berjalan, Saulus sadar kalau ia tidak bisa melihat lagi. Jadi, ia meminta kepada teman-temannya untuk mengantar dia ke tempat yang Tuhan suruh
yaitu ke rumah seorang bapak yang bernama Yudas. Kemudian Tuhan menyuruh seorang bapak bernama Ananias untuk pergi menemui Saulus dan berdoa untuknya. Namun, untuk pergi menemui Saulus, Bapak Ananias ini pernah dengar kalau Saulus ini jahat dan suka menangkap orang-orang Kristen. Jadi ia bertanya kepada Tuhan, mengapa ia harus menemui orang ini? Tapi Tuhan menjawab bahwa Saulus sudah bertobat dan akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Karena itu, Bapak Ananias pergi menemui Saulus. Kemudian dia berdoa untuknya dan menumpangkan tangan di atasnya, sehingga mata Saulus pun dapat melihat kembali. Demikianlah Saulus yang dulu biasa berbuat jahat, kemudian ia bertobat dan tidak lagi melakukan hal yang jahat. Paulus bahkan selalu melakukan hal yang baik yang Tuhan perintahkan, walaupun banyak teman-teman yang dulu biasa melakukan kejahatan bersama Saulus, kemudian memusuhi Saulus. Namun, ia tetap berbuat baik dan tidak membenci teman-temannya itu. Setelah Saulus bertobat, maka Saulus pun berganti nama menjadi Paulus. Adik-adik, berdasarkan kisah pertobatan Santo Paulus tadi, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mau mengikuti Tuhan Yesus, tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang jahat atau merugikan teman, melainkan tetap melakukan hal yang baik yang disukai dan disenangi oleh Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang mau berbuat baik? Ya, tentunya kakak juga mau berbuat baik. Ya. Adik-adik, dari cerita di atas, Tuhan Yesus mau menjadikan Paulus untuk menjadi sahabatnya, yaitu menjadi orang yang baik untuk mewartakan kerajaan Allah. Adik-adik mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Kalau mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus, adik-adik harus berbuat baik. Jangan suka marah-marah sama papanya, mamanya, kakaknya, atau mungkin teman-temannya. Adik-adik juga jangan berbuat sesuatu yang tidak baik. Kalau adik-adik melakukan sesuatu yang tidak baik, maka adik-adik harus cepat minta maaf sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu selalu menerima permintaan maaf dari kita. Sebab kita semua ini adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian dulu cerita kakak pada minggu ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa pada pendampingan minggu depan. Salam misioner. Dadah adik-adik. Salam kreativitas. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional. Minggu ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama 4 potong karton jilid, 2 potongan kecil karton jilid, setengah potong karton jilid, cutter dan gunting, lem, dan alat pewarna, dan pensil. Adapun cara pembuatannya, yang pertama kita akan membuat salibnya, dan yang kedua kita akan membuat per-pernya seperti ini.
dan yang ketiga kita akan membuat tangkainya seperti ini. Di dalam salib ini, teman-teman menuliskan kata bertobatlah.
Demikianlah kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa. Dadah. Ya, tak terasa pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Hari ini kita sudah belajar dan berkreativitas bersama. Pesan kakak, adik-adik tetap mengikuti perayaan Ekaristi walaupun secara online. Oke adik-adik? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam penampingan sekami yang lebih seru lagi. So, jangan sampai ketinggalan. Tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan salam misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus ke atas kami semua, sehingga pendampingan sekami-kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Yesus, bantulah kami agar menjadi anak-Mu yang setia dan tetap setia mengikuti segala perintah-perintah-Mu. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.